Terima kasih. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardung. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang, mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini, soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini, ya. Saya pikir UGM segera membentuk tim, ya. Guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada Fakultas Ilmu Komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas Hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu kekeliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Akan lebih baik lagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara, supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggungan jawab negara, dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya. Jadi dengan putusan ini, setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi, terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat bahwa bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini menjadi perbincangan di kalangan publik, terutama di para tersangka, teman-teman, di mana 505 bukti yang sudah dikumpulkan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini sepertinya ada yang aneh seperti yang dicuplikan video mereka sampaikan. Nah, jadi kabarnya, teman-teman, bahwa alat bukti yang sudah dikumpulkan tersebut, teman-teman, menjadi tanda tanya saat ini, karena memang bukti sebanyak itu mestinya yang aslinya harus ditunjukkan dan diperlihatkan. Bahkan beberapa saksi, 200 lebih saksi, teman-teman, dan 500, ya bukan hanya 500, bahkan sampai 700-an bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya tersebut, ini memberikan bukti bahwa ijazah Jokowi itu apakah asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman, hal ini yang menjadi pertanyaan publik saat ini, ya, sebegitu banyaknya bukti dan saksi di ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, kenapa yang aslinya tidak pernah dimunculkan dan tidak pernah diberikan kepada publik atau kepada para tersangka terutama. Jadi teman-teman, ini menjadi pertanyaan saat ini, ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, karena memang dari pihak Fakultas Kehutanan saja mereka menggugat ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini, ya, terlebih dari Fakultas Kehutanan sendiri, yaitu Muhammad Taufik dan beberapa orang lainnya menggugat ijazah ini karena mereka menilai bahwa ada keanehan di situ. Ya, jadi teman-teman, ya, mungkin ada yang bisa menjawab atau yang bisa mengomentari hal ini, sebenarnya apa yang terjadi di ijazah Jokowi ini sehingga tidak pernah dimunculkan kepada publik. Ya, hanya salinan-salinan saja yang diberikan, bahkan yang itu pun yang dikumpulkan dari dari pihak relawan-relawan Jokowi yang menyatakan bahwa ijazah itu asli, tapi tidak pernah diberikan yang asli di hadapan para tersangka. Ya, jadi teman-teman, ini menarik, ya. Kenapa? Karena salinan ijazah yang sudah ditemukan dari lembaga resmi seperti di KPU, bahkan dari KPU Solo, dari KPU DKI, bahkan RI, teman-teman, ini menunjukkan bahwa foto yang tertera di ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini banyak yang menilai bahwa itu bukan foto Pak Jokowi, ya, bahkan itu foto orang lain. Jadi ini sehingga beredar di media sosial, teman-teman, itu sebenarnya siapa, ya, yang foto yang tertera di ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman, yang para tersangka ini, ya, banyak sekali kita melihat di setiap media sosial, ya, banyak sekali narasi-narasi yang menyatakan itu tidak mirip dengan Pak Jokowi, dan ada juga yang menyatakan bahwa itu Pak Jokowi, dan sehingga hal ini menjadi pro dan kontra. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat di bawah ini ada beberapa komentar, ya, biar kita langsung melihat bahwa dikatakan bahwa tinggal tunggu waktu, ya, malu atau senyum dengan hal ini semua, Tuhan yang Maha tahu. Kebohongan akan terbongkar walaupun banyak yang melindungi dan Allah tidak tidur. Kalau rektor pejabat terlibat sudah seharusnya UGM ditutup, mahasiswa dipindahkan. Ya, jadi teman-teman, ya, ketika rektor UGM yaitu Ova Amelia menyampaikan bahwa kurang lebih 2 kali membuat berupa konfirmasi dari pihak-pihak UGM menyatakan bahwa Jokowi benar alumni dari Fakultas Kehutanan. Ya, tentu dalam hal itu beliau sudah menyelesaikan segala proses perkuliahan, ya, di Fakultas Kehutanan, dan yang bersangkutan telah menerima, ya, mungkin seperti ijazah dan segala macam. Ya, jadi ini sudah dibenarkan, bahkan ini sudah diverifikasi oleh pihak UGM, teman-teman, bahwa Pak Jokowi ini adalah benar alumni dari Fakultas Kehutanan. Tapi
kenapa dari pihak para tersangka ini teman-teman, dan bahkan ada beberapa orang ya saya perhatikan ya masih mempertanyakan keaslian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini. Yang selalu dipertanyakan adalah mengenai ya menyangkut terkait dengan foto. Ya bahkan ada yang menyebut itu foto Dumatno dan foto Hari Mulyono. Jadi sehingga publik dibikin kebingungan saat ini. Oke, kemudian mantap strategi yang akan digunakan dalam mengungkapkan dan menyelesaikan masalah dugaan ijazah palsu yang dituduh Roy Suryo dan DKK. Polri menyita ijazah itu kan sama saja barang bukti yang duka untuk melakukan kejahatan, tapi kenapa dalam persidangan tidak pernah ditujukan? Kan aneh dan lucu sama dalagen. Gotong royong anak bangsa menghancurkan pembohong dan pembohong kepada rakyat, dan pejabat direktur harus dipanggil untuk diperiksa terkait dengan ijazah Jokowi karena kelihatannya sekali bahwa UGM ya berusaha menutupi ijazah Jokowi ini. Bravo Bon Jovi. Jadi kita nggak tahu teman-teman ya bahwa apakah memang UGM dalam hal ini ya menyembunyikan sesuatu hal yang belum disampaikan kepada publik atau memang seperti apa. Ya, yang jelas bahwa ini sudah 2 kali diverifikasi oleh pihak UGM yang menyebut bahwa Jokowi adalah benar dari Fakultas Kehutanan. Ya, jadi mestinya ini pengadilan segera mungkin untuk memutuskan hal ini supaya kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini ya segera clear dan selesai kalau ya penegakan hukumnya netral dan terbuka dan transparan dalam hal ini untuk pengungkapan kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman ya bahwa kita berharap ya bahkan walaupun kabarnya tadi bahwa Pak Jokowi masih mempersoalkan pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baiknya yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, dan kita berharap bahwa objek dari perkara itu akan dibuka karena memang selama ini itu yang menjadi pertanyaan publik yang selalu ditanyakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.